Banyak hubungan retak karena area ini terlalu sering disentuh. Banyak pasangan mengira bahwa retaknya hubungan selalu disebabkan oleh perselingkuhan atau masalah ekonomi. Padahal ada area tertentu dalam hubungan yang jika terlalu sering disentuh secara tidak tepat justru menjadi pemicu utama keretakan. Area ini bukan bagian tubuh, melainkan wilayah emosional yang sangat sensitif. Ketika disentuh tanpa empati dan kontrol, dampaknya bisa lebih berbahaya daripada pertengkaran besar. Seringkali pasangan tidak sadar bahwa sikap kecil yang berulang justru menciptakan luka yang dalam. Luka itu tidak langsung terlihat, tetapi perlahan mengikis rasa nyaman dan rasa aman. Hubungan yang dulu hangat bisa berubah menjadi dingin tanpa sebab yang jelas. Dan semua itu bermula dari sentuhan yang salah pada area yang sensitif ini. Pertama, area harga diri. Harga diri adalah bagian paling rapuh dalam diri seseorang, terutama dalam hubungan pernikahan. Ketika pasangan terlalu sering mengkritik, meremehkan, atau membandingkan, harga diri itu terasa seperti diinjak-injak. Mungkin niatnya ingin memperbaiki, tetapi cara yang digunakan justru melukai. Ucapan yang terkesan sepele bisa berubah menjadi racun jika diulang terus-menerus. Kalimat seperti, "Kamu tidak pernah bisa diandalkan," atau "Kenapa tidak bisa seperti suami atau istri orang lain?" terdengar biasa, tetapi dampaknya luar biasa. Kata-kata itu membuat pasangan merasa tidak cukup baik dan tidak dihargai. Lama-kelamaan ia berhenti berusaha karena merasa apapun yang dilakukan selalu salah. Di titik inilah retakan mulai muncul tanpa disadari. Ketika harga diri terus disentuh secara negatif, pasangan akan membangun benteng pertahanan emosional. Ia menjadi lebih diam, lebih tertutup, dan tidak lagi terbuka seperti dulu. Hubungan berubah dari kerjasama menjadi kompetisi yang melelahkan. Jika dibiarkan, jarak emosional ini bisa semakin melebar. Kedua, area privasi. Setiap orang, meskipun sudah menikah, tetap membutuhkan ruang pribadi. Ketika pasangan terlalu sering memeriksa ponsel, menanyakan setiap aktivitas, atau mencurigai tanpa alasan jelas, area privasi terasa dilanggar. Niatnya mungkin ingin memastikan kesetiaan, tetapi cara yang berlebihan justru menimbulkan tekanan. Kepercayaan perlahan berubah menjadi pengawasan yang melelahkan. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling percaya, bukan saling mengontrol. Jika privasi terus disentuh tanpa batas, pasangan merasa tidak dipercaya dan tidak dihormati. Ia bisa mulai menyembunyikan hal-hal kecil hanya untuk menghindari konflik. Ironisnya, tindakan ini justru memperbesar kecurigaan yang sebenarnya tidak perlu. Ketika rasa tidak dipercaya terus muncul, kehangatan dalam hubungan ikut berkurang. Pasangan tidak lagi merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Ia merasa harus selalu berhati-hati agar tidak memicu pertanyaan atau tuduhan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengikis rasa cinta itu sendiri. Ketiga, area luka masa lalu. Setiap orang memiliki masa lalu yang tidak selalu indah.
Ketika pasangan terlalu sering mengungkit kesalahan lama atau kegagalan sebelumnya, luka yang hampir sembuh bisa terbuka kembali. Mengungkit masa lalu saat marah mungkin terasa wajar, tetapi dampaknya sangat dalam. Pasangan merasa tidak pernah benar-benar dimaafkan. Kesalahan yang sudah diselesaikan seharusnya tidak terus dijadikan senjata dalam pertengkaran. Jika masa lalu terus disentuh tanpa empati, pasangan merasa selalu dihakimi oleh sejarahnya sendiri. Ia mulai merasa lelah secara emosional dan kehilangan motivasi untuk memperbaiki diri. Situasi ini menciptakan rasa putus asa dalam hubungan. Hubungan yang sehat berfokus pada perbaikan, bukan pengulangan kesalahan lama. Ketika luka masa lalu dijaga dan dihormati, pasangan merasa diterima sepenuhnya. Namun, jika terus disentuh tanpa belas kasih, retakan hubungan menjadi semakin nyata. Keempat, area kebutuhan emosional. Banyak pasangan terlalu fokus pada kebutuhan fisik dan materi, tetapi melupakan kebutuhan emosional. Ketika salah satu pihak merasa tidak didengar, tidak diperhatikan, atau tidak divalidasi perasaannya, ia mulai merasa sendirian dalam hubungan. Kesepian dalam pernikahan adalah salah satu penyebab retak paling berbahaya. Namun, karena meski bersama, hati terasa jauh. Sentuhan fisik tidak akan berarti jika tidak diiringi sentuhan hati. Ketika perhatian hanya datang saat ada kebutuhan tertentu, pasangan merasa dimanfaatkan. Ia mulai mempertanyakan apakah dirinya dicintai atau hanya dibutuhkan. Keraguan ini perlahan menggerogoti fondasi hubungan. Kebutuhan emosional seperti dihargai, didukung, dan dipahami harus dipenuhi secara konsisten. Jika area ini terlalu sering diabaikan atau diremehkan, hubungan menjadi kering. Tanpa kedekatan emosional, cinta akan kehilangan kekuatannya. Kelima, area batasan pribadi. Setiap individu memiliki batasan yang tidak boleh dilewati, baik dalam cara berbicara maupun bersikap. Ketika pasangan sering melanggar batas ini, rasa hormat perlahan menghilang. Tanpa rasa hormat, cinta hanya menjadi formalitas. Hubungan pun terasa berat untuk dijalani. Batasan bukan tanda kurangnya cinta, melainkan bentuk perlindungan diri yang sehat. Jika batas ini terus disentuh dengan candaan yang merendahkan atau sikap yang tidak sensitif, pasangan merasa tidak aman. Ia mulai menutup diri demi menjaga kestabilan emosinya. Ini adalah reaksi alami ketika seseorang merasa terancam secara psikologis. Menghormati batas pasangan justru memperkuat kemesraan. Ketika batas dipahami dan dijaga bersama, hubungan terasa lebih dewasa dan stabil. Namun, jika dilanggar berulang kali, retakan itu akan semakin sulit diperbaiki. Banyak hubungan retak bukan karena kurang cinta, melainkan karena terlalu sering menyentuh area yang seharusnya dijaga dengan hati-hati. Harga diri, privasi, luka masa lalu, kebutuhan emosional, dan batas pribadi adalah wilayah yang membutuhkan empati. Jika disentuh dengan kasar, dampaknya bisa menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Cinta yang dewasa bukan hanya soal kedekatan, tetapi juga tentang pengendalian diri dan rasa hormat.
Ketika pasangan merasa aman, dihargai, dan diterima, hubungan akan tumbuh dengan sehat, dan dari situlah kebahagiaan jangka panjang benar-benar bisa tercipta. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya ya.